Ini dia Technospark 20C, versi lebih murah dari Technospark 20 yang sebelumnya pernah kita bahas. Harganya lebih murah, ini gue dapet di harga 1,2 juta. Tapi udah punya beberapa fitur unggulan yang sama kayak si Technospark 20 ya. Contohnya nih, kayak NFC, terus ada dual speaker, kamera 50 megapiksel, layarnya 90 Hz, terus ada fast charging 18 watt. Nah ini sih udah lumayan bikin standar HP 1 jutaan naik kelas nih. Nah, karena harganya cukup lebih murah dari Spark 20, beberapa spesifikasi di Spark 20C ini juga ada yang dipangkas nih, mulai dari chipset, fitur kamera, dan masih banyak lagi sih yang nanti bakal gue bahas di sini, oke? Jadi langsung aja kita bahas. Dari segi desain, oke, feel-nya emang gak beda jauh kayak kebanyakan HP 1 jutaan. Bodi polikarbonat alias plastiknya ini berasa banget ya pas dipegang, tapi itu bukan hal yang gue komplain sih, wajar ya. Justru meski dari plastik, tapi kalau kalian perhatiin banget nih, bodi belakangnya ini kayak ada tekstur atau patternnya gitu ya, jadi kelihatan keren sih. Nggak polos-polos banget gitu. Yang gue pilih ini yang warna putih, satu varian warna lagi itu kalau nggak salah warna hitam. Untuk desain kamera ini mirip banget sama Technospark 20. Kalau nggak teliti bisa ketuker nih. Terus ya, kalau kita perhatiin HP-HP Android sekarang udah mulai banyak nih yang terang-terangan bikin style kamera kayak si iPhone ini. Tapi ya itu baik lagi soal selera aja ya. Menurut gua pribadi sih, padahal nggak perlu kayak gini banget desain kameranya. Dibuat normal aja harusnya lebih menarik, ya nggak sih? Maksudnya nggak usah maksain banget kayak gini lah. Nah untuk spek layarnya sendiri nggak beda jauh sama Technospark 20. Panelnya IPS LCD ukurannya 6,6 inch. Refresh rate-nya 90 Hz ya, jadi ukurannya ini menurut gue udah pas, nggak terlalu kegedean sih ya di tangan gue. Dioperasin pakai satu tangan masih oke. Kualitas layarnya juga masih oke buat nonton nge-YouTube misalnya. Gambarnya cerah, kontrasnya bagus, meskipun resolusinya belum Full HD ya. Dia resolusinya masih HD, tapi ini udah lumayan lah kalau buat sekedar hiburan. Di bawah terik matahari juga masih aman, gambarnya bisa kelihatan dengan jelas gitu. Soal touch delay gue udah coba tes pakai aplikasi Realdrum ya, dan so far nggak ada masalah. Terus ya, dia ini punya fitur namanya Dynamic Port. Jadi ini tuh ala-ala Dynamic Island-nya si iPhone. Jadi pas ngecas atau pas baterainya udah penuh, dia bisa nampilin notif kayak gini. Nah, terus buat port sama buttonnya, di bawah ada port USB-C, jack 3,5 mm, dan lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga bisa dipakai buat fingerprint. Di bagian kiri ada SIM tray, terus di atas ada lubang speaker lagi. Soalnya kan dia udah dua speaker, jadi speakernya ada di atas dan di bawah. Buat fingerprintnya gue ngerasa ada sedikit delay sepersekian detik gitu. Jadi pas jempol kita nempel, dia kayak prosesnya ada jeda dikit. Tapi itu menurut gue nggak terlalu mengganggu ya. Buat slot SIM-nya juga udah triple slot. Jadi kalau kalian berasa kurang sama memorinya, kalian bisa tambahin micro SD. Terus buat kualitas dual speakernya, nih coba kalian dengar aja sendiri. Overall dari segi desain emang gak ada yang istimewa ya. Mungkin gue seneng sama desain kamera depannya aja nih yang udah pakai punch hole. Jadi lumayan gak berasa kayak HP 1,2 jutaan banget lah. Cuma agak disayangin desain kamera belakangnya aja yang agak gimana gitu. Tapi ini pendapat pribadi aja ya. Mungkin kalian juga ada yang seneng sama desain kamera kayak gini. Lanjut, sekarang kita bahas untuk spek hardware-nya ya. Untuk chipsetnya sendiri dia pakai MediaTek Helio G36 yang punya fabrikasi 12 nm, RAM yang 4GB dan storage 18GB. Yang jenisnya ini eMMC ya. Jadi maklum, chipsetnya juga emang nggak ngedukung yang jenis UFS. Jadi jangan lupa, ini HP harganya cuma 1 jutaan. Jadi ya wajar ya. Skor Antutunya cuma di angka 150 ribuan. Ini emang nggak terlalu cocok buat lama-lama main game. Buat main game macam Mobile Legends, PUBG udah oke sih. Meskipun kita nggak bisa nikmatin banget kualitas grafiknya ya. Kita coba dulu nih ya untuk main Mobile Legends. Dia bisa dapat frame rate high dan grafis di ultra. Rekomendasinya sih di medium, tapi gue coba mainin dengan settingan grafis ultra dulu dan hasilnya emang
Kurang bagus ya. FPS-nya drop, jadi agak kurang enak aja sih feel pas mainnya. Udah gitu suhunya langsung berasa hangat banget nih, jadi mending turunin aja grafisnya. Terus ya, buat PUBG, kita bisa dapat settingan grafik di smooth medium atau balance medium. Cuma mentok segitu aja. Untuk game ini nggak ada masalah, nggak ada kendala, pokoknya lancar. Mungkin kualitas grafiknya aja yang emang agak rendah banget. Jadi buat penikmat grafik agak kurang recommended. Tapi buat kalian yang nggak terlalu peduli, pokoknya yang penting bisa main ya oke-oke aja sih pakai HP ini. Untuk pengujian game gue cuma coba game itu aja ya, 2 game itu aja yang gue coba soalnya emang agak terbatas nih kemampuan HP-nya. Lanjut aja sekarang kita bahas untuk baterainya. Dia punya baterai 5000 mAh yang menurut gue ini bisa bertahan seharian lebih dalam pemakaian normal sehari-hari misalkan. Untuk chargingnya di 18 watt. Dan pas pengujian charging emang nggak yang terbilang cepet banget sih. Gue coba ngecas di angka 8% di jam 15.27. Nah, terisi penuh 100% itu ada di jam 18.09. Jadi butuh waktu sekitar 2,5 jam lebih ya. Ya sebenarnya masih terbilang normal sih untuk di kelasnya, tapi soal daya tahan baterainya ini lumayan awet. Kemudian OS-nya dia pakai Android 13 dengan antarmuka iOS, yang gua ngerasa ini mirip banget kayak si itel OS. Ya wajar juga sih, soalnya kan mereka masih satu keluarga ya. Tapi so far gua nggak menemukan masalah atau kejanggalan dari antarmukanya ini. Ya sosok lah ya, nggak ada yang terlalu menarik juga sebenarnya. Lanjut ke bagian kamera. Di sini dia punya setup kamera yang kayak Technospark 20. Mirip banget, jadi jangan sampai terkecoh sama modul kameranya. Ini dia cuma punya 2 kamera ya, yang satu ini LED flash. Kamera utamanya 50 megapiksel dan satunya lagi AI cam. Dan lagi-lagi AI cam-nya ini gua rasa cuma pelengkap aja. Yang penting ada aja gitu. Perekaman videonya mentok di 1080p dengan FPS 30. Langsung aja nih ya, coba kalian lihat hasil foto dan videonya dan kalian coba nilai sendiri, terus komen di bawah ya. Kualitas kameranya emang nggak bisa dibilang yang bagus, tapi nggak yang burik banget lah ya. Sekedar ngabadiin momen-momen berharga pas liburan masih oke banget. Paling kualitas videonya aja nih yang perlu dimaklumin. Oke, untuk kesimpulannya dah. Kayak yang udah dijelasin di awal, nih HP dengan harga 1,2 juta udah nawarin beberapa fitur unggulan. Contohnya kayak NFC, layarnya 90 Hz, udah 2 speaker, 50 megapiksel untuk kameranya, terus RAM-nya 8 GB. Tapi secara performa mungkin nggak bisa handle game yang dengan grafis tinggi ya. Jadi kalau buat main game emang main seadanya aja udah. Terus untuk kamera, untuk foto so-so lah, nggak yang jelek-jelek banget. Tapi kalau soal video, emang standar HP 1 jutaan kualitasnya, jadi jangan berharap lebih. HP ini cocoknya sih mungkin buat orang-orang tua yang nggak terlalu butuh banyak fitur dan keperluan. Cuma untuk chattingan, YouTube, sosmed misalnya. Atau buat HP kedua misalkan yang nggak terlalu berat pemakaiannya udah cocok banget. Oke guys, mungkin segitu aja ya pembahasan kali ini buat Technospark 20C. Kalau misalkan ada pertanyaan soal HP ini yang belum kejawab, boleh banget nih kalian coba komen di bawah ya. Thank you udah nonton and see you on next video.